Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi kita di dalam ibadah hari Minggu. Marilah kita siapkan hati kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap semua? Oke, ayo sekarang duduk di depan laptop masing-masing. Kita akan berdoa, mempersiapkan diri. Kita datang kepada Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan menjamah dan melawat setiap kita. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan di hari Sabat-Mu ini, kami boleh untuk mengikuti ibadah sekalipun lewat online. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami. Tuhan, sebentar kami akan memuji nama-Mu, kiranya Tuhan menolong setiap kami, biarlah kami sungguh-sungguh boleh memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk memuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan di mana Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan sekalipun di rumah masing-masing. Kita tetap percaya dimanapun kita berada, Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan memuji Tuhan selalu. Biar mulut kita gunakan untuk memuji Tuhan. Dengan semangat kita memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Semangat! Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, 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 mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan. Dengan sukacita kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senang dengan pujian kita. Kita lanjut dengan memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami
pujian ini mengatakan segala puji syukur hanya bagi Dia. Tidak ada yang kita puji kecuali Tuhan, sebab Dia sudah menyelamatkan hidup kita. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, masih semangat untuk memuji Tuhan? Yuk, masih pagi, kita semangat untuk memuji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan. Tuhan Allah di tengah kita. Boleh sambil bertepuk tangan, boleh sambil bergoyang. Yakin bahwa Tuhan Allah ada di sini. Tuhan Allah adalah Allah yang maha besar. Dia hadir di tengah-tengah hidup kita. Dia ada di dalam hati kita. Patutlah kita bersyukur, patutlah kita berterima kasih. Adik-adik, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan selalu memberikan kepada kita kekuatan yang baru, memberikan kita penghiburan. Nah, kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita, untuk kita nanti bisa membaca bersama-sama. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan. Besar anugerah-Mu. Semakin
Nah, anak-anak, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sudah siap? Yuk, kita dengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita, berpusat kepada pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan pelajaran yang baru untuk kita semua, boleh memberikan kita kekuatan, dan firman Tuhan bisa menolong kita. Kita akan berdoa, menyiapkan hati. Ayo kita berdoa bersama-sama dengan sikap yang benar. Kita akan datang kepada Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau memberkati, menyiapkan hati anak-anak-Mu Tuhan, supaya mereka boleh sungguh-sungguh untuk mendengar firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan pagi hari ini menolong anak-anak-Mu, memberkati anak-anak-Mu, dan menguatkan iman mereka Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh beriman hanya kepada Tuhan. Mereka sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami menyerahkan untuk Lause yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan sendiri akan memberkati. Tuhan sendiri akan pakai hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada anak-anak-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Kau ambil alih hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang kasih Tuhan, hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Saya mau bertanya terlebih dahulu. Masih ingatkah anak-anak dengan minggu lalu, ibadah minggu lalu? Anak-anak memperingati apa ya? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangan dong. Siapa yang masih ingat? Oh iya, kita kemarin sudah memperingati hari Paskah. Siapa yang tahu hari Paskah itu memperingati apa ya anak-anak ya? Oh iya, pinter. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita sudah memperingati hari Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau ada kebangkitan, berarti ada kematian. Ya, kematian Tuhan Yesus itu diperingati hari Jumat Agung. Nah, untuk apa anak-anak Tuhan Yesus itu mati? Kok Tuhan Yesus harus mati? Dan pada hari yang ketiga Tuhan Yesus harus bangkit. Untuk apa? Siapa yang tahu? Ya, pinter. Untuk menebus dosa manusia. Dosa Lose juga dosa anak-anak semua. Tanpa pengorbanan Tuhan Yesus, kita tidak bisa selamat. Nah, benar kan anak-anak? Nah, kita kemarin mendengarkan firman Tuhan. Ya, Lose kemarin cerita. Kita selamat. Terus anak-anak harus nyaut apa? Dia menyucikan. Dia siapa yang ingat? Dia menjaga, ya. Nah, Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, hari ini kita juga terus akan belajar, yaitu firman Tuhan tentang bagaimana kita ini diselamatkan. Ada firman Tuhan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8-9. Coba ambil Alkitabnya. Lose tunggu, kita akan baca bersama-sama akan firman Tuhan di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ambil Alkitabnya masing-masing. Yuk kita akan baca dengan pelan-pelan supaya kita bisa mengerti. Ya, sudah siap ya? Yuk kita sama-sama
Efesus 2 ayat 8. 2, 1. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita diselamatkan. Itu firman Tuhan katakan bukan usaha kita. Kita diselamatkan bukan karena kita baik, ya. Kita diselamatkan bukan karena kita berbuat baik, suka menolong orang, rajin beribadah, taat kepada orang tua, taat kepada guru. Bukan karena itu. Apakah kita tidak boleh berbuat baik? Kalau kita berbuat baik itu bagus. Suka menolong orang itu juga bagus. Siapa di sini anak-anak yang suka menolong orang? Misalkan ada teman kita yang kesulitan. Misalkan belajar matematika susah. Siapa yang suka membantu teman-temannya? Menjelaskan, menolong agar teman kita bisa menyelesaikan tugas matematikanya. Ya, pinter ya. Itu perbuatan baik apa enggak tuh anak-anak? Menolong orang itu. Siapa yang tahu? Baik loh so, ya betul. Kita menolong orang, membantu orang. Ya, kita rajin beribadah, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan. Itu adalah perbuatan yang baik. Siapa sih yang enggak suka berbuat baik? Pasti anak-anak suka berbuat baik. Siapa sih yang tidak suka menolong orang? Loh, saya percaya anak-anak pasti suka menolong orang. Karena itu perbuatan yang baik. Berarti kalau kita berbuat baik, kira-kira Tuhan senang enggak anak-anak? Tuhan pasti senang. Tuhan senang jika melihat anak-anak Tuhan ini suka membantu orang lain, suka menolong orang lain. Nah, kalau kita sudah melakukan semua itu, apakah kita sudah selamat? Sudah selamat anak-anak? Belum anak-anak. Walaupun kita sudah berbuat baik, suka menolong orang, ya, suka membantu orang, taat pada orang tua, tidak pernah membantah, itu belum menjamin kita selamat. Belum menjamin kita masuk surga. Sampai di mana sih perbuatan baik kita? Apakah kita ini selalu berbuat baik terus? Sehari, coba kalau kita lihat dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, apakah selama ini kita berbuat baik terus? Pastinya tidak anak-anak. Keinginan kita itu kita ingin berbuat baik. Keinginan kita ingin membantu orang. Tetapi kadang-kadang ada sesuatu yang menghalang-halangi kita untuk berbuat baik. Kira-kira apa anak-anak sing menghalangi kita untuk kita berbuat baik itu? Yang seringkali menggoda kita untuk kita tidak berbuat baik. Itu kira-kira apa ya? Coba siapa yang tahu muridnya Lose? Yaitu dosa. Dosa. Kita tuh ingin berbuat baik. Kita ingin selalu menolong orang. Tetapi kadang-kala dosa itu menghalang-halangi kita untuk kita berbuat baik. Jadi kita ini tidak terus bisa berbuat baik, enggak. Karena ada penghalang. Nah, bagaimana supaya kita ini diselamatkan? Kita hidup
lepas dari dosa. Yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Ya. Kita bisa minta pertolongan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan untuk menolong kita. Jadi setiap perbuatan baik kita ini tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya keselamatan kita ini diberikan oleh Tuhan. Di dalam ayat tadi dikatakan kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Tanpa kasih karunia Tuhan kita tidak selamat. Sebetulnya kita ini tidak layak. Tetapi karena kasihnya Tuhan kita dilayakkan. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Tadi dikatakan apa? Sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Itu bukan hasil usahamu. Tadi loh, kita usaha berbuat baik. Kita berusaha untuk tidak menyakiti hati orang lain. Ya, itu perbuatan-perbuatan baik kita ini tidak bisa menyelamatkan kita. Hanya kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan kita. Usaha-usaha kita apapun tidak bisa. Hanya kasih karunia Tuhan yang diberikan kepada kita. Kalau kita sudah diselamatkan, sudah dikasih karunia oleh Tuhan, apa yang kita lakukan? Ya tadi, berbuat baik, menolong orang, taat beribadah, rajin berdoa, rajin membaca firman Tuhan. Kalau kita sudah diselamatkan, kita rajin. Kita meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan, yang mungkin suka jahil sama temennya, tidak peduli sama temennya. Ya, kita rubah, kita belajar, kita berusaha terus-menerus untuk berbuat baik. Karena kita sudah dikasih karunia Tuhan, diselamatkan Tuhan, maka kita berbuat baik. Ya, nah perbuatan baik ini adalah buah dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita sebagai ucapan syukur kepada Tuhan. Berdoa, rajin berdoa baik enggak? Baik. Untuk memperkuat iman kita, untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita sering berdoa, kita sering memuji Tuhan, hidup kita akan lebih dekat dengan Tuhan. Hidup kita akan dipimpin oleh Tuhan. Hidup kita akan merasakan damai. Kita akan menjadi orang yang suka berbuat baik sebab Tuhan itu ada di dalam diri kita. Ya. Tuhan menyelamatkan kita tidak memandang kita, anak-anak. Walaupun kita ini tidak sempurna, walaupun rupa kita tidak cakep, walaupun kita ini kulit kita berbeda, ada yang hitam, ada yang putih, Tuhan tidak memandang itu. Tuhan mau menyelamatkan kita. Hati kita ini, karena hati kita ini kita berikan kepada Tuhan. Tuhan melihat hati kita. Kalau kita pandai, kita cantik, tapi kita tidak mau menerima Tuhan di dalam hidup kita dan tidak mau dipimpin oleh Tuhan, percuma. Ya. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan dengan cara apa? Tuhan Yesus mati di kayu salib.
menebus dosa kita. Sebetulnya kitalah yang akan mengalami sengsara itu. Karena Tuhan cinta kepada manusia, kepada kita, Dia rela mati untuk menyelamatkan kita. Dia rela dihina, dipaku, dikasih mahkota duri. Untuk apa anak-anak? Untuk menyelamatkan kita. Kalau kita sudah diselamatkan, kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Karena kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Kita diselamatkan dan kita disucikan oleh Tuhan Yesus. Kita dipimpin oleh Tuhan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Ya, menjadi berkat bagi orang lain. Suka menolong orang lain. Kalau ada temannya yang susah, suka memberi penghiburan. Mau berdoa untuk mereka. Tidak menggosip. Ya, tidak memfitnah temannya. Merangkul temannya. Mau bekerja sama. Tidak memandang siapa mereka. Itu karena Tuhan yang sudah memberi contoh. Tuhan tidak memandang, Tuhan tidak memilih siapa yang diselamatkan, tapi siapa yang mau diselamatkan. Apapun keadaan mereka, Tuhan mau selamatkan kita. Nah, hari ini kita boleh belajar. Marilah kita menjadi orang-orang yang benar-benar taat kepada Tuhan. Memiliki hati yang peduli pada orang lain. Seperti Tuhan Yesus adalah Allah yang peduli. Allah yang mengerti setiap kita. Allah yang tidak membedakan. Mari kita juga belajar tidak membedakan teman dan tidak memilih-milih teman. Wes aku berteman dengan orang-orang yang kaya aja lah. Wes aku berteman dengan orang-orang yang baik, yang cantik-cantik ae. Tidak seperti itu. Kita melalui keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, kita belajar seperti Tuhan Yesus yang tidak memilih-milih. Ya, kita juga belajar, Tuhan, aku mau hidup menyenangkan hatimu Tuhan. Anak-anak boleh berjanji, Tuhan, aku mau berteman dengan siapa saja Tuhan, tidak memilih-milih Tuhan. Karena aku sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Ya, dikatakan di sini jangan ada yang memegahkan diri. Sombong, Tuhan tidak suka. Ya, Tuhan tidak suka anak-anak yang sombong. Nah, hari ini melalui firman Tuhan pagi hari ini kita boleh belajar bahwa Tuhan yang sudah menyelamatkan kita dengan cara disalib, dihina, dipukul, bahkan dikasih mahkota duri, dijemur, ya, itu untuk menyelamatkan kita. Maka patut kita bersyukur kepada Tuhan dan kita taat kepada Tuhan. Kita menjadi saksi Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain. Siapa yang mau menjadi berkat bagi orang lain, anak-anak? Siapa yang mau hidup dipimpin oleh Tuhan? Siapa yang mau hidup ini memuliakan nama Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara mengasihi sesama kita. Kita peduli dengan sekeliling kita. Kita taat kepada orang tua, tidak membantah, tidak suka ngomel sama orang tua. Kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak ngomel. Biasanya kita bisa jalan-jalan ke luar negeri karena ini ada COVID-19, tidak bisa ngomel-ngomel. Gara-gara ini kita wajib bersyukur. Kita masih diberikan Tuhan kesempatan. Kita masih diberi Tuhan kesehatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Dengan cara bersyukur ini kita bisa menjadi saksi. Oh, ternyata itu loh anak-anak kecil, anak-anak sekolah minggu GKT Citra Raya. Mereka bersyukur, mereka tidak ngomel, mereka tidak suka marah-marah.
karena mereka sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Nah, amin. Anak-anak, pagi hari ini kita sudah belajar ya. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan itu seperti itu. Kita patut bersyukur, kita patut berterima kasih sebab Tuhan itu baik. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini anak-anak menolong kita untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Menjauhi segala larangan Tuhan, kita hidup dituntun oleh Tuhan sendiri. Tuhan ada di dalam hati kita. Tuhan ada di dalam hidup kita. Tuhan tidak jauh. Ya, kita pimpin Tuhan dengan apa? Dengan berdoa, dengan memuji Tuhan. Itu dengan cara seperti itu kita akan merasakan damai sejahtera. Nah, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami dengan cara yang ajaib. Bukan karena usaha kami, tetapi semua karena karunia-Mu. Karena anugerah-Mu Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau tidak memandang kami, Engkau tidak membeda-bedakan kami. Dan ajar kepada kami anak-anak-Mu Tuhan, juga memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan tolong setiap kami anak-anak-Mu untuk mempercayakan hidup kami kepada Tuhan Yesus. Mempercayakan hidup kami dipimpin oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Biar Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.